Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini aku akan membicarakan tentang promosi, refleksi, dan evaluasi. Nah, yang pertama aku akan membicarakan tentang promosi. Nah, jadi promosi itu adalah kegiatan memperkenalkan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, tujuan promosi itu adalah mendapatkan pelanggan baru yang awal sudah menjadi pelanggan tetap akan kembali lagi dan sama meningkatkan performa perusahaan. Manfaat promosi itu sendiri, yang pertama itu ada membangun image perusahaan. Terus perusahaan tahu bagaimana cara untuk memperkenalkan dan berkomunikasi dengan konsumen. Dan yang ketiga, perusahaan itu jadi tahu bagaimana sih kondisi persaingan pasar sekarang gitu. Kita lanjut ke jenis-jenis promosi. Yang pertama itu ada periklanan. Nah, periklanan ini dia itu adalah suatu komunikasi yang non personal. Jadi perusahaan itu harus memberikan sebuah dana kepada suatu organisasi yang membuat promosi tersebut ke media massa. Nah, periklanan ini memiliki kelebihan. Nah, kelebihan itu dilihat banyak orang, terus bisa menyampaikan suatu produk dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti, sama dia itu tuh lebih dikenal sama orang-orang. Nah, cuman kelemahannya itu adalah dia itu harus mengeluarkan dana yang banyak, serta dia itu sering diabaikan. Nah, yang kedua itu ada promosi penjualan. Nah, jadi promosi penjualan itu tuh dia itu adalah sebuah shortcut untuk menambahkan pembeli di saat itu juga gitu. Nah, contohnya salah satunya itu adalah memberikan kupon, obral, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah promosi tatap muka. Nah, promosi tatap muka itu tuh dia itu adalah promosi yang langsung dilakukan antara perusahaan dan konsumennya itu langsung. Nah, ini memiliki kelebihan karena konsumen itu tuh bisa nanya-nanya langsung ke kita, apa sih namanya, ke perusahaannya, apa sih namanya tuh yang tentang berhubung. Nah, jadi ini ada penjualan tatap muka. Nah, penjualan tatap muka itu tuh dia itu dilakukan langsung di tempat. Jadi si perusahaannya itu akan ketemu dengan konsumennya. Nah, hal ini dia itu tuh bisa eh, bisa Nah, yang ketiga itu ada promosi tatap muka. Nah, jadi promosi tatap muka itu tuh dia itu perusahaan bisa memberikan informasi secara persuasif langsung kepada konsumennya. Nah, hal ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, konsumen itu tuh mendapatkan informasi yang lebih lengkap karena dia nanya-nanya langsung ke perusahaannya itu atau ke produsennya. Nah, yang kedua Yang kedua, pembeli ada rasa tidak enak kalau misalnya tuh nggak beli karena kan udah banyak nanya. Nah, yang ketiga itu ada personal selling atau penjualan tatap muka. Nah, penjualan tatap muka itu tuh itu adalah di mana produsen atau ada orang pihak dari perusahaannya langsung itu memberikan informasi secara persuasif kepada konsumen. Nah, ini memiliki beberapa kelebihan. Jadi, kelebihannya itu adalah konsumen itu tuh bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang produk yang akan dijual. Nah, yang selanjutnya, eh, konsumen itu tuh juga pasti akan membeli, nggak pasti juga sih, tapi ada perasaan ingin membeli. Kenapa? Karena konsumen itu pasti akan merasa kurang enak jika tidak membeli karena sudah banyak nanya kepada orang produsennya itu. Nah, kekurangannya itu adalah pihak perusahaan atau produsennya itu tuh akan membutuhkan banyak tenaga. Nah, yang selanjutnya ada beberapa konsumen yang tidak membeli padahal kita sudah menjelaskan panjang kali lebar. Yang keempat itu ada hubungan masyarakat. Nah, yang aku tangkap itu adalah hubungan masyarakat itu tuh lebih ke arah promosi dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana untuk si masyarakatnya ini karena masyarakatnya itu tuh yang pengen untuk mempromosikan barang tersebut gitu. Nah, medianya itu bisa terserah apa saja yang masyarakat inginkan, bisa dari mulut ke mulut atau bisa bikin brosur
gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngelakuin promosi, kita seharusnya juga tahu pasarnya tuh gimana sih, ini siapa sih targetnya gitu. Nah, targetnya ini tuh bisa dilihat dari kondisi kondisi demografi. Nah, jadi kondisi demografi itu sendiri dia itu yang dilihat itu tuh targetnya itu tuh bisa dari umur, jenis kelamin, terus bisa dilihat dari umur, jenis kelamin, terus tingkat pendidikan dan masih banyak lagi. Contoh, kalau misalnya di tempat penjualnya itu tuh lebih banyak perempuan. Nah, pasti kan mereka itu pasti akan membuka rumah makan seblak. Nah, karena perempuan itu kan identiknya kan suka makan seblak. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, yang kedua itu ada segmentasi geografi. Segmentasi geografi itu tuh contohnya itu adalah kondisi lingkungannya, yang terutama itu adalah kondisi lingkungan, suhu, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu adalah kalau misalnya yang di pegunungan itu tuh pasti jualnya tuh yang hangat-hangat. Contoh kayak jagung rebus, terus ada makanan-makanan berkuah. Kalau misalnya di daerah dataran rendah itu tuh biasanya mereka tuh menjual makanan-makanan tuh yang ada esnya, terus yang seger-seger gitu. Terus makanannya itu juga jarang sekali yang berkuah. Nah, yang terakhir itu ada target secara psikologis. Nah, kalau misalnya secara psikologis itu yang dilihat adalah tingkat ekonominya gitu loh. Yang dilihat itu adalah kondisi ekonomi. Nah, kalau misalnya nih di perkampungan, di perdesaan yang jauh dari yang tidak yang tidak dapat sinyal, yang susah dapat sinyal, itu tuh biasanya mereka itu bentuk komunikasinya tuh berbeda. Jadi promosinya itu tuh biasanya dari mulut ke mulut atau menggunakan media majalah, koran, atau TV. TV pun itu juga yang bisa diakses dengan TV tabung. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya di daerah perkotaan, promosinya itu tuh bisa lewat dari HP, terus dari yang iklan dari YouTube gitu, yang iklannya itu dari media sosial. Selanjutnya itu ada teknik promosi. Nah, jadi teknik promosi itu yang pertama itu adalah memberikan kupon. Jadi intinya kupon itu adalah memberikan sertifikat untuk pemotongan harga gitu loh. Nah, itu biasanya tuh suka dikasih ini tanggal expire-nya kapan. Jadi yang pertama itu ada pemberian kupon. Nah, jadi kupon itu adalah semacam sertifikat yang bisa digunakan untuk mengurangi harga. Nah, selanjutnya itu ada diskon. Nah, jadi diskon itu adalah pemotongan harga. Nah, selanjutnya juga ada promo spesial. Nah, kalau promo spesial itu dia itu adalah pembelian barang dengan harga yang relatif murah. Selanjutnya itu ada kontes dan undian. Nah, jadi kalau misalnya kontes dan undian itu kalian pernah lihat gak sih yang kalau misalnya ada cemilan atau ada toples gitu tuh nanti kalau misalnya ditutup toplesnya itu ada kode-kode tertentu, terus nanti kalian bakal dapat motor atau dapat emas, dapat mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu dia. Nah, yang terakhir itu tuh dia tuh adalah pemberian contoh produk. Nah, kalau misalnya kalian ke supermarket itu kan biasanya kan suka ada yang ngasih kopi yang ukurannya tuh kopi sasetan yang ukurannya tuh kecil, di gelas kecil gitu, terus kalian coba. Nah, itu adalah salah satu bentuk promosi memberikan sampel gitu loh. Selanjutnya aku akan membahas tentang refleksi dan evaluasi. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin melakukan refleksi atau evaluasi, kita itu harus membuat laporan perusahaan. Nah, jadi laporan perusahaan itu dia itu adalah bentuk laporan yang dilakukan untuk mempermudah komunikasi antara orang yang melapor dan orang yang dilapor. Nah, karena ini adalah bentuk komunikasi, jadi bentuk laporannya itu harus bersifat komunikasi, jelas, dan bentuknya itu harus jelas, komunikatif, dan bisa diterima oleh semua orang gitu loh, maksudnya bahasanya tuh. Nah, manfaatnya itu adalah jadi membuat wira swasta itu nah, jadi kalau ini tuh dia itu ada membantu wirausaha. Manfaatnya itu adalah membantu wirausaha untuk berpikir lebih kritis. Yang kedua, dia itu adalah
dia itu adalah sebagai alat komunikasi antar pihak agar pihaknya itu tuh bisa agar wirausahanya itu tuh bisa meyakinkan kepada pihak selanjutnya bahwa jadi manfaat dari laporan usaha. Jadi si wirausahanya itu tuh lebih dibantu untuk berpikir lebih kritis. Yang kedua, dia itu adalah sebagai alat komunikasi yang bisa meyakinkan ke pihak lain tentang suatu gagasannya. Dan yang terakhir itu dia itu membantu meningkatkan para wirausaha. Nah, dalam menganalisis suatu laporan kita itu harus memperhatikan beberapa hal. Nah, aku cuma nyebutin 3 aja ya Gusi. Jangan deh. Dalam menganalisis laporan kita itu harus memperhatikan beberapa hal. Jadi yang pertama kita itu harus membaca dulu isinya. Yang kedua kita itu harus memahami isi laporannya. Yang ketiga jadi beberapa hal yang harus kita pahami dalam membaca laporan. Yang pertama kita itu harus menyimak isi laporannya. Yang kedua kita itu harus memahami isi laporannya. Yang ketiga tuh kita itu bisa menguraikan kembali apa sih yang dibahas oleh laporan tersebut. Selanjutnya tidak mencampurkan antara opini dan fakta. Nah, jadi untuk membuat laporan perusahaan kita itu harus memiliki beberapa sifat, yaitu bersifat imajinatif, terus harus jelas, harus sempurna dan lengkap. Oke. Jadi hal yang harus laporan usaha itu tuh dia itu memiliki sifat yang imajinatif, lengkap dan jelas. Dan yang terakhir itu tuh harus laporannya itu harus menarik. Nah, untuk susunannya itu ini aku akan bacakan. Susunannya itu yang pertama itu ada cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, jadi cover itu tuh dia itu adalah cover tuh dia itu adalah bagian sampulnya. Kata pengantar tuh dia itu ada ucapan syukur, daftar isi tuh dia itu ada daftar per halaman, daftar tabel itu ada daftar setiap tabelnya itu, daftar gambar itu ada daftar yang gambar, dan begitu juga seterusnya. Begitupun daftar lampiran. Nah, yang pertama itu ada bab 1 atau bab pendahuluan. Nah, bab pendahuluan ini tuh dia itu isinya adalah latar belakang, tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, dan kajian teori. Nah, bab kedua atau isi laporan dia itu ada rencana kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, dan laporan keuangan. Bab ketiga dia itu adalah kesimpulan, bab ketiga atau kesimpulan dan saran, isinya adalah kesimpulan dan saran. Nah, setelah bab ketiga itu ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka itu adalah sumber-sumber di mana sih dia itu sumber-sumber buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Nah, setelah ada daftar pustaka itu ada lampiran-lampiran. Nah, jadi lampiran-lampiran itu dia itu ada catatan yang kita peroleh selama kegiatan seperti daftar harga, bahan-bahan, pembuatan produk dan lain sebagainya. Nah, jadi kewajiban pengelola usaha. Nah, jadi itu kewajibannya itu tuh dia itu adalah harus memahami arti dari laporan yang dia buat. Nah, yang kedua dia itu adalah dapat mendistribusikan laporan. Yang ketiga dia itu bisa menyiapkan sarana prasarana yang apa saja yang dibutuhkan saat membuat perusahaannya itu nanti. Prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat laporan usaha. Jadi itu adalah laporannya itu harus tepat waktu. Yang kedua, laporannya itu harus teliti. Yang ketiga, laporannya itu harus berjalan dan sederhana. Yang keempat dia itu adalah harus ada standarisasi. Dan yang kelima dia itu mempunyai nilai dan manfaat. Nah, sekian itu saja yang aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah akunnya salah nangkap. Sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.